Karena ketika ada kesempatan untuk bisa menyambut mempelai laki-laki yang akan segera datang, dia tidak saja menyiapkan pelitanya. Pelitanya sama-sama disiapkan juga sama mereka. Perlengkapan untuk pelitanya itu. Tetapi minyaknya kan tidak tersedia untuk yang 5, hanya tersedia hanya untuk cukup saja. Kalau sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada sebuah pemikiran yang bagus, apalagi kalau orang yang bodoh ya atau tidak bijaksana, itu kaitannya dengan sifatnya emosional. Tapi masing-masing orang kan berbeda. Nah, sekali lagi itu kita harus jujur pada diri sendiri. Tetapi juga yang berikutnya adalah karena ini berkaitan dengan orang lain, kita juga harus jujur pada orang lain. Shalom sahabat Askara Channel, kita bertemu lagi dengan saya Anna Tidens dalam acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kebodohan dan pesannya jangan larut dalam kebodohan. Kali ini masih berkaitan tentang kebodohan, kita akan belajar bijaksana mengatasi kebodohan. Dan perbincangan kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Oti Priambodo. Selamat datang Pak Oti. Terima kasih. Selamat bertemu lagi. Iya, terima kasih sudah hadir lagi. Iya, Pak Oti, beberapa waktu yang lalu memang sempat dibahas tentang kebodohan. Dan pesan pentingnya jangan larut dalam kebodohan. Kali ini masih berkaitan tentang kebodohan ini, Pak. Tetapi ada satu pesan penting, bijaksana mengatasi kebodohan. Nah, mungkin Bapak bisa bijaksana mengatasi kebodohan. Mungkin Bapak bisa jelaskan bijaksana itu sifat yang seperti apa atau sikap yang seperti apa, Pak? Ya, berbicara tentang bijaksana itu kaitannya dengan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran tetapi tepat seperti apa yang menjadi tujuan. Jadi sesuai dengan pikiran, tetapi tepat seperti apa yang menjadi tujuan. Artinya tujuan yang benar ya. Berarti dimulai dari pemikiran yang benar ya Pak ya. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan pikiran kemudian dilaksanakan, tetapi hal seperti itu tepat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, ya kan? Kalau tepat itu kan berarti kan sesuatu yang perlu pertimbangan. Iya kan? Karena itu kan berkaitan pikiran, tetapi tepat sesuai dengan tujuan. Orang melakukan sesuatu kan pasti ada tujuan dong, ya kan? Kalau tidak ada tujuan kan nggak mungkin kita sembarangan. Sembarangan berarti kan satu tindakan yang bodoh tadi. Kalau sikap yang berkaitan dengan tindakan yang sembarangan, berarti kan tujuannya nggak sampai. Tetapi kalau satu pikiran yang dilakukan satu tindakan yang berkaitan dengan pikiran yang dilakukan dengan sebuah tindakan yang sesuai dengan tujuan, nah itu yang disebut dengan sikap yang bijaksana. Jadi ada pikiran, tetapi ada tujuan yang akan dicapai, tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Wujudnya dalam tindakan itu Pak ya. Iya, wujudnya dalam sebuah tindakan itu. Berarti bijaksana itu tidak hanya sebatas pada pemikiran atau perkataan ya Pak ya. Iya, ada tingkah laku di situ. Sudah terwujud dalam satu tindakan, baru kita bisa bilang bijaksana ya. Betul ya. Karena kan kaitannya dengan tindakan berarti kan bukan hanya berpikir saja, tetapi juga bertindak sesuai dengan tujuan. Nah, artinya tujuan yang benar tadi kan. Kita misalnya membangun rumah. Pasti kita juga berpikir dulu, wah ini kalau saya membangun rumah, kira-kira paling untuk mungkin hanya suami istri, anak 1, 2, udah nggak usah tingkat lah. Nah, gitu kan. Berarti perlu pemikiran yang matang juga ya. Jadi tidak sembarangan membangun rumah juga. Itu juga berpikir tentang pondasi juga. Pondasinya berarti nggak terlalu kokoh-kokoh amat istilahnya. Walaupun pondasi harus kokoh, tetapi kalau hanya untuk lantai 1 kan nggak perlu lagi ada sesuatu yang itu kan berarti berkaitan dengan pikiran, tetapi juga berkaitan dengan tindakan dan juga ada rencana strategi. Sehingga tindakan itu juga nanti teraplikasi dalam
teraplikasi di dalam artinya rencana itu teraplikasi dalam sebuah tindakan yang sebenarnya di situ merupakan bagian dari tujuan kita. Gitu. Saya tertarik ini Pak di salah satu bagian di Alkitab. Di Matius 25. Matius ini 25. yang sangat jelas bicara tentang bijaksana dan bodoh ini ya. Saya bayangkan begini, sebagai orang awam, kalau ingin dibandingkan antara dua hal yang kontradiksi, itu pasti kita pakai lawan kata. Ya, jadi kalau bodoh pasti lawannya pintar. Tetapi yang menarik, justru bagian ini dikatakan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kenapa bukan gadis pintar dan gadis bodoh? Bapak bisa jelaskan apa yang Tuhan ingin tekankan di sini? Kalau berbicara tentang pintar itu kaitannya dengan pikiran ya. Kita kan hanya sebatas pikiran ya. Pikiran. Ada orang pintar tetapi kalau tindakannya tidak sesuai dan kepintarannya kan dia nggak bijaksana tadi. Jadi ada banyak orang pintar tetapi tidak sesuai pikiran tindakannya tidak sesuai dengan pikiran, kepintarannya itu kan berarti kan tidak bijaksana. Dan orang yang bijaksana kan pasti memiliki tujuan yang baik kan. Tujuan yang memang tujuan untuk pribadi juga, tetapi itu tuh akan berdampak kepada di sekitarnya. Sebenarnya apa Pak dampaknya orang bijaksana ini? Pasti kalau misalnya tadi Bapak bilang ada pemikiran yang matang, ada tujuan, ada tindakan. Ini berarti kan pasti ada dampak positif ya. Ada dampak positif baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau orang bijaksana itu dampak positifnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain apa Pak? Ya, kalau berbicara tentang dampak pasti ya. Kalau kita tadi kan kalau orang bijaksana kan berarti sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, tetapi sesuatu juga yang berkaitan dengan tindakan, tetapi juga tujuannya juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan dia. Jadi bukan hanya pikiran, tetapi tindakan juga, dan itu juga berkaitan dengan perilaku, iya kan? Kalau tindakan kan berkaitan dengan perilaku, Kalau pikirannya berkaitan dengan hal-hal yang bagus, mungkin kecerdasannya juga, tetapi tindakannya juga dikaitkan dengan pikirannya yang bagus, pasti akan berdampak yang bagus. Berarti mungkin dalam pemikiran saya bisa dibilang hidupnya lebih tertata gitu Pak ya? Iya pasti ya, karena kalau berkaitan dengan orang bijaksana kan dia memikirkan sesuatu bukan saja tentang dirinya, tetapi juga tentang tujuan yang lebih baik. Kalau tadi kan seperti perempuan yang bijaksana, gadis-gadis ada 10 gadis, kemudian yang 5 gadis adalah dikatakan sebagai gadis yang bijaksana, tetapi yang 5 gadis lagi bodoh. Bijaksana karena apa? Karena ketika ada kesempatan untuk bisa menyambut mempelai laki-laki yang akan segera datang, dia tidak saja menyiapkan pelitanya. Pelitanya sama-sama disiapkan juga sama mereka. Perlengkapan untuk pelitanya itu. Tetapi minyaknya kan tidak tersedia untuk yang 5. Hanya tersedia hanya untuk cukup saja. Tetapi untuk yang satu lagi yang 5 ini kan bukan hanya cukup tapi bisa lebih. Karena dia bukan hanya minyak yang dia sediakan di tempat pelita itu, tetapi dia masih memegang untuk cadangannya. Nah ini kalau orang berpikir bijaksana, jangan-jangan sewaktu-waktu nanti ada masalah atau apa kan berarti sudah ada istilahnya cadangannya lah. Sudah ada refillnya. Zaman sekarang kan refill. Jaga-jaga. Kayak di sini saja kan misalnya. Kita kan aktivitas di sini kan kalau mengandalkan PLN ya. Pasti kan kita pas lampu mati gimana? Mati semua. Mati semua. Kita ada cadangan generator kan? Ya seperti itu. Jadi kita harus bersikap bijaksana seperti yang gadis-gadis itu. Jadi kalau berbicara tentang kenapa bijaksana? Karena berkaitan dengan sesuatu yang tadi disiapkan, sesuatu yang dirancangkan. Jadi ada pemikiran yang bagus, tetapi ditindaklanjuti dengan hal-hal yang baik untuk sebuah tujuan yang akan dilakukan. Berarti dengan cara-cara begitu, orang yang melihat orang yang bijaksana ini secara tidak langsung juga bisa belajar ya Pak ya dari orang yang bijaksana. Itu salah satu dampak positif saya kira ya. Pasti kan, karena pada akhirnya kan perempuan yang gadis-gadis yang bijaksana pada akhirnya kan bisa sampai ke tempat di mana dia menjadi tujuan adalah
bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Pada saat mereka sudah sama-sama berangkat ya untuk menjemput, untuk bersama-sama menunggu laki-laki. Yang 5 orang ini yang dikatakan perempuan yang bodoh itu tadi kan sama-sama mendapat berita juga bahwa mempelai akan datang. Mempelai akan datang ya. Tapi ternyata bahwa mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika terjadi misalnya ada penundaan, kemudian mereka harus cari cari minyak. Otomatis kan yang sudah standby itu yang 5 orang tadi. Yang 5 orang sementara sedang mencari minyak, kemudian mempelai datang, mereka sudah tertinggal. Nah, Pak, berarti dengan cerita tadi yang kita bahas dari bagian Alkitab itu, dalam pemikiran saya berarti kebodohan itu tidak selalu bicara tentang akademis ya, tidak selalu bicara intelektual ya, tetapi yang kalau saya bandingkan dengan cerita tadi gadis bodoh dan gadis bijaksana itu, berarti kan mungkin yang gadis-gadis bodoh itu secara intelektual mungkin pintar mereka ya, tetapi mungkin mereka tidak melakukan sikap yang benar itu tadi. Ya, artinya sebenarnya mereka memiliki kesempatan yang sama. Ya kan? Kesempatan yang sama untuk bisa menghadiri undangan untuk menyambut ya, tetapi dengan sikap yang berbeda. Sikap yang pertama tadi, kalau saya harus menyambut sang mempelai berarti saya harus menyiapkan sesuatu. Karena tujuannya supaya bisa sampai ketemu di sana dong. Di pesta kan. Tetapi yang 5 ini nggak memperhatikan hal seperti itu. Yang penting siapkan barangnya, tetapi tidak menyiapkan bahan-bahannya. Dalam kehidupan kekristenan istilahnya kalau kita sebenarnya diberikan kesempatan yang sama. Orang Kristen diberikan kesempatan juga untuk mendapatkan untuk percaya kepada Kristus kan. Tetapi bagaimana memelihara itu kan tergantung dari masing-masing. Ya kan? Tergantung bagaimana setiap orang masing-masing memiliki kerinduan atau tidak untuk menyambut tentang kedatangan Kristus. Berarti sifat bodoh atau sikap bodoh ini juga ditunjukkan dengan mereka yang tidak mau melakukan hal yang benar, Pak ya. Jadi, nah, kalau misalnya saya bandingkan dengan gadis yang bijaksana, ini berarti kan hal yang kontras ya. Apa dampak buruknya ketika seseorang tidak mau melakukan sesuatu yang benar? Pasti orang berpikir dampaknya kan ke diri sendiri. Apakah ada dampak buruk ke orang lain ketika orang tidak mau melakukan sesuatu yang benar atau orang dalam kelompok yang bodoh tadi? Ya kalau dari sisi umum ya, kita tahu bahwa ketika seseorang bersikap istilahnya tidak memikirkan sesuatu yang lebih luas, pasti dampaknya ya pertama terhadap diri sendiri ya. Tetapi juga yang berikutnya adalah kepada orang lain kalau secara umum ya. Artinya kan kalau sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada sebuah pemikiran yang bagus, apalagi kalau orang yang bodoh ya atau tidak bijaksana, itu kaitannya dengan sifatnya emosional. Segala sesuatu yang kaitannya sifatnya emosional itu kan hanya sesaat kan. Tapi akan berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga secara luas. Nah, kalau kita bersikap juga hanya sesaat atau tidak berpikir panjang istilahnya, pasti dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Apalagi kalau ini berkaitan dengan hal-hal yang urgent atau hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang penting, jadi ya pasti akan lebih banyak menyengsarakan orang lain juga pada akhirnya. Iya kan? Berarti dalam kebersamaan juga terganggu ya Pak ya? Ketika seorang perempuan ini mungkin menghadapi masalah, coba kalau dipersiapkan sebelumnya kan tidak perlu dia harus datang ke toko dan sebagainya, malam-malam misalnya dia harus ketok-ketok dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau sudah disiapkan sebelumnya berarti kan tinggal ngikutin aja. Artinya bersikap bijak. Bersikap yang tidak bijak berdampak kepada sesuatu yang kurang baik terhadap diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Iya, berarti sikap bodoh ini kan seperti suatu kebiasaan yang dipelihara ya Pak ya. Jadi karena kebiasaan itu begitu terus, akhirnya terciptalah satu kebiasaan yang memang
tidak bagus lah ya. ya. Dampaknya akan lebih parah. Iya. Nah, berarti bijaksana ini kan juga bisa dilatih ya Pak ya? Ya, kita bijaksana tentu bisa dilatih ya. Karena berbicara tentang bijaksana itu kan dalam kehidupan kita kan hidup penuh dengan proses kan. Ya. Ya. Ketika kita menjalani sebuah proses, berarti kan ada sesuatu yang mungkin kita mengalami sebuah kesalahan-kesalahan. Nah, di balik kesalahan-kesalahan atau istilahnya di balik pengalaman-pengalaman yang membuat kita akhirnya belajar disitulah kita bisa belajar untuk lebih bersikap tidak bodoh tadi ya, tetapi bijaksana gitu. Tapi kadang begini Pak, dalam perjalanan kita belajar, baik itu mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik, salah satunya latihan untuk bijaksana itu. Dalam perjalanannya seringkali kita juga mengalami jatuh bangun yang seperti tadi Bapak sampaikan. Dan kadang-kadang di saat kita jatuh, kita justru juga mengalami perundungan atau bullying. Nah, itu kadang-kadang kan bisa menghambat kita juga untuk latihan bijaksana. Nah, bagaimana kita punya mental yang kuat supaya di saat dalam perjalanan kita mengalami jatuh dan mengalami bullying atau perundungan, kita justru bisa tetap bangkit untuk belajar bijaksana. Oke, jadi tadi yang jelas bahwa kita perlu belajar dari sebuah kesalahan, ya kan? Kan kita kalau belajar dari sebuah kesalahan berarti kan kita tidak mau kembali kepada kesalahan yang sebelumnya, ya kan? Kalau kita mau belajar, tapi kalau kita tidak mau belajar ya udah terjang aja kan? Tapi kan pertama kita perlu memiliki sikap belajar untuk tidak melakukan sebuah kesalahan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua kita juga tetap untuk bisa memiliki fokus atau tujuan ya seperti tadi. Mungkin kita juga kurang fokus atau tidak memiliki tujuan sehingga ada kesalahan-kesalahan. Walaupun kita sudah fokus dan sudah memiliki tujuan, tapi tetap juga ada kesalahan-kesalahan kan. Nah, ada kesalahan-kesalahan, tapi di balik kesalahan itu kita belajar. Kemudian yang berikutnya kita perlu jujur juga pertama kepada diri kita sendiri, ya kan. Sampai sejauh mana kemampuan kita. Ya, artinya kalau kita seperti tadi, kalau kita merancangkan sesuatu, misalnya sebuah rumah, nggak perlu lantai 2, cukup lantai 1, karena ada pemikiran-pemikiran tadi. Kemudian kedepannya kalau kita memiliki sebuah rumah, kalau memang itu nggak diurus atau nggak dipelihara, kenapa harus banyak ruangan seperti itu kan? Kan harus sesuai kan? Lebih bagus rumahnya sederhana, kecil, kemudian di sekitar kiri kanan mungkin ada pendukung sayuran dan sebagainya, supaya kita juga bisa, tapi masing-masing orang kan berbeda. Nah, sekali lagi, itu kita harus jujur pada diri sendiri, tetapi juga yang berikutnya adalah karena ini berkaitan dengan orang lain, kita juga harus jujur pada orang lain. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang penting juga menjadi bagian bagaimana kita melatih untuk bisa bersikap bijaksana. Berbicara tentang orang lain itu kan berbicara kita bagaimana menghargai, ya kan? Tapi kadang kita tidak dihargai loh Pak. Karena begini, kadang-kadang kita berpikir sesuai dengan cara atau persepsi kita kan. Menurut orang lain itu sebuah penghargaan, tetapi menurut kita enggak, karena standarnya kita beda gitu. Nah, ketika kita memahami orang lain, berarti kalau gitu dia memang caranya seperti itu. Coba deh saya memakai cara yang lain. Nah, ini yang disebut bagaimana kita jujur juga terhadap orang lain. Berarti salah satu sikap bijaksana itu juga belajar mengerti orang lain ya Pak ya? Iya, belajar untuk mengerti orang lain. Kan kalau kita perhatikan sebagai contoh ilustrasi tadi, perempuan yang bijaksana atau gadis-gadis yang bijaksana, dia mendapatkan undangan untuk menghadiri penyambutan mempelai laki-laki. Pasti kan senang kan, sukacita kan, dia siapkan segala sesuatunya. Karena apa? Untuk menghargai orang yang memberikan undangan itu dong. Kalau nggak menghargai, udah yang penting saya datang aja. Iya kan? Berarti kan dia menghargai orang lain, dia senang sekali. Ada undangan untuk bisa menghadiri sebuah pesta pernikahan, ikut dalam bagian orang-orang kelompok orang-orang yang bersukacita dengan perempuan
dengan mempelai perempuan, kemudian menyambut mempelai laki-laki yang sebentar akan datang. Tinggal, walaupun dalam situasi menunggu dia ada sukacita dan sebagainya, menyiapkan segala sesuatunya. Karena apa? Ada penghargaan juga, menghargai undangan yang sudah diberikan, menghargai juga sang mempelai juga kan. Nah kalau enggak kan berarti kan ya dia untuk urusan sendiri, akhirnya kan bingung sendiri, malah menyusahkan orang lain, malam-malam harus datang ke toko orang lain, ketok-ketok dan sebagainya. Kemudian acara sudah masuk di pesta, dia masih harus ketok-ketok juga. Sementara dibilang, aku nggak kenal kamu kok, katanya. Miris ya Pak ya. Miris sekali. Ini cerita yang sebenarnya sederhana ya, tetapi kalau aplikasikan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang di situ kita harus belajar tentang bijaksana. Kita belajar bagaimana fokus dalam segala sesuatu, memiliki tujuan dalam segala sesuatu. Kemudian kita juga harus bersikap menyadari akan diri sendiri. Kan pasti kan kalau kita lihat wah ini harus siap-siap, berarti kalau untuk sewaktu-waktu mungkin pelitanya mati harus sudah ada refillnya, saya harus sediakan dong. Nggak apa-apa saya bawa yang satu, tetapi yang satu bawa pelita. Tapi yang perempuan tadi kan mungkin yang satu bisa digunakan untuk yang lainnya, yang satu enggak, hanya megang pelita. Tapi setelah minyaknya habis dia bingung kan. Dia minta kepada yang lainnya supaya ini, saya bilang, wah jangan, karena kan ini kan untuk nanti. Berarti kalau misalnya sikap seperti itu tidak bisa dinilai bahwa orang-orang ini memunculkan masalah atau tidak mau berbagi, tidak bisa begitu juga ya Pak ya? Karena ini bagian dari bijaksananya dia ya? Bagian dari, artinya orang bijaksana juga bukan berarti bahwa dia ngikutin saja. Tetapi bijaksana dalam pengertian, saya sudah punya strategi seperti ini, berhikmat di sana, ya kan? Jadi perhitungannya matang. Perhitungannya matang, ya. Karena tadi berkaitan dengan pikiran, kemudian tindakan itu tingkah laku dan juga tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi pikiran yang baik. Jadi ada kaitannya, pikiran, tetapi juga ada tindakannya, tetapi juga sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Karena tujuan itu sesuatu yang penting. Ya kan? Nah, tadi Bapak sempat sampaikan juga, sempat jelaskan juga, ada orang yang mungkin baru berpikir bijaksana, tapi belum sampai pada tindakan. Ada orang yang pintar, tetapi tidak bertindak bijaksana. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa berpikir dan bertindak bijaksana, bisa membawa orang lain juga punya pemikiran dan tindakan yang sama? Ya, memang sekali lagi kan kita kan sebenarnya hidup dalam sebuah proses kan. Jadi proses itu membawa kita akhirnya semakin dewasa. Ya kan? Dewasa artinya dewasa dalam pengertian cara berpikir. Dewasa dalam pengertian menjalin relasi, bergaul dengan orang lain juga, itu kan berpengaruh juga. Jadi untuk bersikap dewasa itu kan tergantung dari keputusan masing-masing kan. Jadi ada yang bilang menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Berarti bijaksana juga pilihan ya? Iya, bijaksana juga pilihan. Sehingga kita akan berdampak lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita memilih bijaksana. Kalau kita memiliki atau memilih untuk bijaksana. Gitu, Mbak Ana. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Oti. Ini satu pelajaran yang menarik, satu pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup kita juga. Bijaksana mengatasi kebodohan. Semoga berarti bermanfaat. Sangat bermanfaat. Berarti ini kebodohan yang perlu diatasi dengan bijaksana. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Oti. Ya, sahabat Askara Channel, satu pelajaran sudah kita dapatkan. Bijaksana mengatasi kebodohan. Saya berharap ini juga menjadi pelajaran penting untuk Anda untuk membangun kerohanian Anda. Saya Anna Tidens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.